PKB, PKS, Nasdem sepertinya welcome terhadap Pak Prabowo. Maksudnya, sepertinya oposisi itu tidak mungkin terjadi karena ketiganya akan menerima. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini akan membahayakan terhadap negeri ini karena tidak ada oposisi, atau ini malah menjadi kebaikan dalam pembangunan negeri karena tidak ada yang nyerimpetin dalam pembangunan? Bagaimana menurut kalian? Menurut analisis saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pecinta masa depan negeri. Tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. Clear. Mahkamah Konstitusi sudah mengumumkan terkait dengan pemenangnya. Partai Nasdem sebelum Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan selamat kepada Pak Prabowo. Maksudnya, ya dia tidak ada masalah, jadi langsung diapresiasi. Berbeda dengan PKB dan PKS. PKB sampai putusan Mahkamah Konstitusi belum menyampaikan, tetapi pasca putusan Mahkamah Konstitusi ada penetapan pemenang terpilih, calon presiden terpilih oleh KPU. Sesudah itu langsung ke PKB, maksudnya Pak Prabowo, dan diterima dengan baik. Ada sebuah komunikasi yang mendalam di dalamnya. Kalau PKS, ya sampai hari ini masih belum menentukan sikap, tapi melaksanakan atau akan melaksanakan hal bihalal dan mengundang Pak Prabowo. Keputusan nanti sesudah Pak Prabowo hadir atau tidak. Ayo kita baca di beberapa media, apakah ini akan menjadikan negeri kita itu akan lebih baik atau malah membahayakan ketika misalkan bergabung semuanya, atau sebaiknya ada yang oposisi. Pertama kita baca di CNN Indonesia, Surya Paloh gabung koalisi Prabowo, ini pilihan saya, pilihan Nasdem. Jadi kalau Nasdem memang sudah mulai awal memutuskan bergabung, meskipun pada awal, semenjak awal sudah mengusulkan calon yang berbeda dengan Pak Prabowo. Kemudian di CNN juga, Jazilul sebut Prabowo beri lampu hijau PKB masuk kabinet. Wah, ini hal yang mengembirakan bagi PKB karena dia awalnya siap oposisi atau siap masuk, tapi kemudian sudah ada lampu hijau. Cerita antara Pak Prabowo sama Caimin panjang, sampai pernah menjadi bakal calon wakil presidennya Pak Prabowo. Tapi yang muncul kemudian Mas Gibran. Masih teringat pada waktu Pak Mahfud MD mau menjadi calon wakil presidennya Pak Jokowi, tahu-tahu kemudian yang muncul adalah Pak Ma'ruf Amin. Kemudian kita lihat di Detik, PKS gelar halal bihalal Sabtu, siapkan karpet merah untuk Prabowo. Wow. Dan yang terakhir juga di CNN Indonesia, PKS siapkan karpet merah untuk Prabowo jika hadiri halal bihalal. Kalian pilih mana? Kita pilih yang ada CNN terakhir dan kita sambungkan. PKS siapkan karpet merah untuk Prabowo jika hadiri halal bihalal. Jakarta, CNN Indonesia, Sekjen PKS Partai Keadilan Sejahtera Abu Bakar Al-Habsyi mengaku akan menggelar karpet merah jika presiden terpilih Prabowo Subianto hadir dalam acara halal bihalal partainya pada Sabtu 27 April di kantor DPP PKS Jakarta Selatan. Meskipun dia mengatakan meskipun kantornya kecil, kita lanjutkan aja. Abu menjelaskan karpet merah itu bakal digelar sebagai sambutan untuk Prabowo yang telah menjadi presiden terpilih. Moga-moga kalau Pak Prabowo datang, jika kita juga akan kasih karpet merah sebagai presiden pemenang. Kita akan sambut ya, ujar Abu saat konferensi pers di kantor DPP PKB Jakarta pada hari Kamis malam. Oh, jadi pada waktu pertemuan dengan PKB, hal ini disampaikan ke publik. Abu mengungkap PKS turut mengundang semua peserta Pilpres 2024 dalam acara tersebut. Abu menyampaikan PKS berharap bisa berbicara banyak dengan Pak Prabowo jika hadir dalam acara tersebut, termasuk pembahasan peluang PKS bergabung dalam
koalisi pemerintah. Berbincang koalisi pemerintah bergabung, maksudnya akan berbicara tentang itu. Sebelumnya Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menyatakan partainya mendukung Prabowo Gibran. Hal itu ditegaskan oleh Pak Surya Paloh di kediaman Pak Prabowo di Jalan Kertanegara nomor 4 Jakarta Selatan. Barangkali berangkat dari sini dan saya katakan Nasdem ini sudah jelas. Melalui dukungan ini Paloh menegaskan juga Nasdem bakal mendukung Prabowo penuh, Prabowo Gibran. Dan kalau PKB pun juga kalian bisa melihat semuanya, PKB menerima bagaimana suasana pasca penetapan oleh KPU di DPP PKB. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini pertanda membahayakan terhadap negeri ini karena tidak ada koalisi, atau malah sebaliknya ini akan menjadikan sesuatu yang baik karena tanpa ada oposisi koalisi, tanpa ada oposisi, menjadi baik atau menjadi jelek? Menurut analisis saya, pertama, bahwa semua partai politik itu mengapresiasi terhadap kemenangan Pak Prabowo. Jadi 01 yang pada semenjak awal melakukan gerakan perubahan dan mengatakan berbeda dengan 02, selanjutnya ketika ditetapkan oleh MK dan KPU kemudian menghormati semuanya. Hormat. Ini adalah sebuah tradisi yang bagus menurut saya. Berkontestasi, melakukan perlawanan pertandingan, iya. Tapi ketika sudah selesai maka menyampaikan laporan, maksudnya menghormati terhadap siapa yang dimenangkan. Itu menurut saya sebuah tradisi yang bagus untuk membangun negeri ini. Dan hal itu dilakukan oleh semua oposisi yang ada, bukan oposisi sebetulnya, lawan politik atau teman berdiskusi dalam membangun negeri. Jadi kalau saya, hebat Pak Anies Baswedan, Pak Muhaimin, Mas Ganjar, Prof. Mahfud MD karena berani untuk menyampaikan selamat kepada sang lawan politik. Ini mungkin tidak boleh hanya terjadi pada saat ini, tapi harus terjadi pada pembangunan di negeri ini. Berkontestasi, bertarung, tapi ketika sudah selesai ya sudah, dihormati siapapun menjadi pemenang. Kemudian yang kedua, bahwa Partai Nasdem itu sudah semenjak awal itu bergabung. Ketika dirinya, maksudnya 01 kalah, dia langsung bergabung. PKB sesudah putusan KPU atau MK dan KPU. PKS memberikan karpet merah kalau hadir di halal bihalal dan akan berbincang banyak. Kalau menurut saya, ini adalah sebuah cara pendekatan masing-masing partai politik kepada sang pemenang. Dan itu sah dalam hal berpolitik. Jadi tidak ada yang musuh abadi, yang abadi itu adalah kepentingan abadi. Nah sekarang adalah, mungkinkah kepentingan dari 01, 02 itu kemudian bersatu dalam membangun negeri ini? Tetapi selain itu semuanya, bahwa 01, maksudnya PKS, Nasdem sama PKB bergabung, menurut saya boleh-boleh saja. Dan seandainya misalkan PDI Perjuangan, P3 dan lain bergabung juga nggak apa-apa. Dalam hal pembangunan negeri secara bersama-sama. Meskipun di sini ada jeleknya. Hanya dalam analisa yang kedua ini pada titik tekannya itu adalah ada sebuah proses yang berbeda antara Nasdem, PKB, dan PKS. Nasdem semenjak awal, PKB sudah penetapan oleh KPU, dan PKS kita tunggu dalam proses halal bihalal. Kita lihat aja nanti pada waktu halal bihalal, pada hari ini dilaksanakan halal bihalal ini, bagaimana, apakah kemudian hal ini bisa menyambung terkait dengan yang diharapkan oleh PKS. Memberikan karpet merah kepada Pak Prabowo ketika bersedia datang. Dan ini pasti menjadi sesuatu bagi bangunan demokrasi. Kemudian analisa yang ketiga, ini pertanyaan yang perlu kita jawab bersama. Dan kalian juga boleh berkomentar. Mungkin sama dengan saya, hampir sama, atau berbeda.
Kalau menurut saya dalam hal pembangunan demokrasi itu yang baik itu memang ada check and balances, ada pemerintah, ada oposisi. Itu yang benar, supaya tidak ada yang keluar dari rel. Jadi oposisi itu dibutuhkan, bukan berarti oposisi itu adalah musuh yang kemudian harus dilibas, begitu tidak. Oposisi itu diperlukan dalam membangun negeri supaya tidak ada sebuah pemerintahan yang absolut, tidak ada pemerintahan yang dia seenaknya sendiri, tapi ada kelompok-kelompok penyeimbang dalam membangun negeri ini. Meskipun ketika semuanya bergabung dengan pemerintah, itu boleh. Tetapi kalau menurut saya, keberadaan oposisi itu penting. Bukan karena kita tidak setuju dengan Pak Prabowo meskipun, bukan. Tapi supaya terjadi check and balancing. Sehingga keberadaan Pak Prabowo pada kesempatan ini perlu mengambil sikap. Beranikah ada kelompok oposisi yang kemudian sebagai check and balancing? Biasanya kalau misalkan teman-teman partai politik semua mendukung, jadi 01 misalkan ataupun 03 masuk bagian dari pemerintah, pemenang, maka mungkin itu sangat mungkin terjadi dan itu boleh-boleh saja. Hanya selanjutnya rakyat secara langsung yang menjadi kelompok oposisinya. Meskipun mungkin kalian bertanya, loh rakyat kan tidak mempunyai partai, maksudnya mereka sudah terwakili partai? Enggak. Jadi kelompok masyarakat itu adalah ketika partai politik yang dipilih pada waktu pemilu 14 Februari kemarin tidak mewakili dari aspirasi mereka, maka mereka akan melakukan sebuah oposisi tersendiri. Kita masih ingat pada waktu tahun 98. 98 itu adalah kelompok rakyat. Jadi partai politik pada waktu itu tidak hadir. Maka caranya adalah mereka membuat parlemen jalanan dan melakukan kritik oposisi terhadap pemerintah. Hanya ini bukan berarti kemudian harus seperti itu, tidak. Ini adalah sebuah pilihan. Pecinta masa bangkit, tegakkan kebenaran, lawan ketidakadilan. 3 analisa itu adalah yang akan terjadi, tetapi pada kesempatan ini yang lebih khusus kita mengapresiasi terhadap Nasdem, PKB, dan PKS yang telah mengambil sebuah sikap, meskipun PKS masih menunggu terkait dengan yang terjadi pada acara monumental PKS tersebut. Kalau PKB sama Nasdem sudah semacam ada warning lampu hijau, hanya kemudian tinggal menindaklanjutinya. Adapun PKS kita tunggu selanjutnya. Hanya sekali lagi, dalam membangun negeri itu kelompok oposisi itu diperlukan supaya negeri ini kuat, supaya para pelaksana kebijakan itu ada yang mengingatkan. Itu penting. Masih berharap dengan 03 menjadi kelompok oposisi, tetapi seandainya 03 pun menjadi bagian pemerintahan juga akhirnya kemudian boleh saja. Meskipun tidak diperintah, pasti ada kelompok oposisi. Seandainya tidak, maksudnya seandainya 03 itu bergabung. Karena membangun negeri ini check and balancing itu penting. Ya nggak apa-apa, silahkan teman-teman PKB, Nasdem, PKS, ataupun bahkan PDI Perjuangan, P3 dan sebagainya. Semoga bermanfaat. Like, subscribe, comment, and share. Sampai jumpa.